Coba deh sekarang lihat uang yang ada di dompet Anda. Setiap hari kita pegang kan, buat bayar kopi, buat ongkos, buat nabung. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar melihat apa yang ada di lembaran itu? Ternyata di baliknya ada cerita yang jauh lebih besar dari sekedar angka nominalnya. Bayangin deh, rupiah itu kayak benang. Benang yang nggak kelihatan, tapi merajut kehidupan lebih dari 270 juta orang di belasan ribu pulau. Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, inilah bahasa ekonomi yang nyatuin kita semua. Jadi, apa sih sebetulnya arti uang yang kita pegang ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas semuanya. Kita bakal lihat lebih jauh dari sekedar alat tukar dan nemuin identitas bangsa yang tersembunyi di setiap lembar dan koinnya. Oke, untuk ngebongkar semua ini, kita akan bedah perjalanan rupiah lewat 3 pilar utama, gimana caranya kita bisa mencintai rupiah sebagai sebuah karya seni, lalu bangga memilikinya sebagai simbol kedaulatan, dan yang terpenting, paham gimana cara bijak menggunakannya. Yuk, kita mulai? Oke, pertama, kita bahas soal cinta. Anggap aja setiap lembar rupiah di tangan kita itu semacam kanvas mini. Sebuah mahakarya desain dan keamanan yang bisa kita bawa kemana-mana. Keren kan? Perjalanan selembar uang kertas itu ternyata panjang banget. Ini bukan proses yang simpel. Bank Indonesia ngelola semuanya dengan sangat detail. Mulai dari perencanaan desainnya, proses cetak yang super presisi, didistribusiin ke seluruh pelosok, sampai ditarik lagi dari peredaran dan akhirnya dihancurkan. Semuanya demi menjaga kualitas dan keaslian uang kita. Nah, ini yang seru. Ternyata nggak ada satu coretan pun di uang kita yang asal-asalan. Semuanya punya makna. Coba perhatiin deh. Ada gambar pahlawan nasional buat ngingetin kita sama sejarah. Ada tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia buat penegas identitas kita. Nggak ada yang sia-sia, semuanya penuh arti. Khusus untuk uang emisi tahun 2022, Bank Indonesia benar-benar naikin standarnya. Desainnya dibuat lebih indah dengan budaya kita, teknologinya lebih aman biar nggak gampang dipalsuin, dan bahannya lebih tahan lama. Makanya disingkat Intan, cerdas banget ya. Dan semua kerja keras itu kebayar lunas. Rupiah kita dapat pengakuan dunia loh, menang penghargaan sebagai seri uang kertas baru terbaik di dunia, bahkan ngalahin negara-negara lain. Ini bukti kalau kualitas rupiah kita itu udah kelas dunia. Oke, dari cinta sekarang kita pindah ke bangga. Kenapa? Karena rupiah itu lebih dari sekedar uang. Dia itu saksi bisu perjalanan bangsa kita. Di setiap lembarnya ada cerita soal kedaulatan dan perjuangan kemerdekaan kita. Kalau kita lihat sejarahnya, Nusantara ini dulu punya banyak banget jenis mata uang. Dari koin emas zaman kerajaan sampai uang darurat daerah. Tapi, lahirnya rupiah yang kita kenal sekarang jadi puncaknya. Ini adalah simbol yang akhirnya menyatukan ekonomi seluruh bangsa kita di bawah satu atap. Dan inilah intinya. Secara hukum, di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cuma ada satu alat pembayaran yang sah. Dan itu adalah rupiah. Artinya, setiap transaksi di negara kita ini wajib hukumnya pakai rupiah. Terus, apa sih artinya alat pembayaran yang sah? Gampangnya gini, nggak ada satu orang pun atau satu toko pun di Indonesia yang boleh nolak kalau kamu bayar pakai rupiah. Jadi, pakai rupiah itu bukan cuma pilihan, tapi juga cara kita menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa. Nah, terakhir, pilar ketiga, paham. Karena setelah kita cinta sama seninya dan bangga sama sejarahnya, kita juga harus paham gimana setiap rupiah yang kita pakai itu bisa ikut ngebentuk ekonomi negara. Disinilah peran aktif kita semua dimulai. Coba deh bayangin, seandainya kita masih pakai sistem barter. Ribet banget kan? Mau ngopi pagi-pagi, mesti bawa-bawa ayam dulu buat ditukar. Rupiah hadir buat bikin semua itu jadi simpel. Dia jadi fondasi ekonomi modern yang bikin hidup kita jauh lebih gampang. Setiap kali kita belanja, kita itu sebenarnya lagi voting pakai uang kita. Kalau kita milih beli produk lokal dan rajin nabung, ekonomi kita jadi kuat. Tapi sebaliknya, kalau kita belanja berlebihan, bisa-bisa kena inflasi dan nilai uang kita jadi makin kecil. Jadi, setiap transaksi kita itu punya dampak. Inilah hebatnya kalau kita milih produk lokal. Saat kita beli kopi dari petani di desa atau tas dari pengrajin lokal, uangnya itu nggak terbang ke luar negeri. Dia muter terus di sini, di Indonesia, ngebantu ekonomi tetangga kita, dari kita, dan untuk kita semua.
Oke, kita udah cinta pada seninya, bangga pada sejarahnya, dan paham dampaknya. Sekarang, pertanyaannya adalah, gimana cara kita menjaganya? Nah, ini bagian soal tanggung jawab kita bersama, tindakan nyata yang bisa kita lakukan setiap hari. Merawat rupiah itu bisa dibilang bentuk patriotisme paling sederhana. Gampang, cukup ingat 5 jangan ini. Jangan dilipat, jangan dicoret-coret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahin. Tindakan kecil ini ngebantu uang kita lebih awet dan jadi bukti kita menghargai simbol negara. Pada akhirnya, pesannya jelas banget kan? Cara kita memperlakukan lembaran rupiah itu, yaitu cerminan cara kita ngehargain Indonesia. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mulai hari ini, perubahan kecil apa yang akan Anda lakukan untuk lebih menghormati simbol kedaulatan kita ini?